video ini aku akan menjelaskan tentang aspek-aspek semantik. Sebelum kita mengetahui aspek-aspek semantik, kita harus lebih dulu mengetahui kalau semantik itu apa sih? Nah, jadi semantik itu adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang makna di dalam bahasa. Nah, setelah kita mengetahui tentang apa itu semantik, kita juga bisa mengetahui aspek dari semantik itu sendiri. Nah, jadi aspek semantik itu berasal dari model yang dikemukakan oleh tokoh yang bernama Ogden dan Richard. Nah, dua tokoh ini mengemukakan model yang dinamakan model 3 dasar atau yang kita sebut sekarang sebagai aspek-aspek semantik. Aspek-aspek semantik terdiri atas 3, yaitu konsep, tanda, dan lambang. Yang pertama adalah konsep. Konsep adalah makna yang dimiliki oleh sebuah lексem terlepas dari konteks atau asosiasi apapun. Contoh dari konsep itu adalah seperti misalnya kuda. Kuda itu kita konsepkan sebagai hewan berkaki 4, hewan yang bisa menyusui dan digunakan sebagai kendaraan untuk ditunggangi. Lalu yang kedua ada contohnya misalnya kursi. Kursi itu adalah tempat untuk duduk berkaki 4, mungkin bisa terbuat dari kayu, besi, atau plastik dan sebagainya. Lalu contoh yang ketiga itu jam dinding. Jam dinding itu adalah alat untuk menunjukkan waktu yang diletakkan di dinding. Yang kedua adalah tanda. Tanda adalah norma atau aturan yang digunakan oleh manusia untuk memahami makna yang dikomunikasikan. Tanda merupakan sesuatu yang mewakili suatu kenyataan yang bersifat apa adanya, dalam kurung ditampilkan secara langsung. Tanda dapat dikatakan lексem yang secara langsung dapat diikuti oleh bentuk lain. Misalnya tanda bagi, tanda baca, tanda hubung, tanda koma, dan lain-lain. J.J. Sudarma mengungkapkan bahwa tanda memiliki golongan berdasarkan penyebab timbulnya, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama adalah tanda yang disebabkan oleh alam, yang kedua adalah tanda yang disebabkan oleh hewan, dan yang terakhir adalah tanda yang disebabkan oleh manusia. Contoh dari tanda adalah misalnya matahari terbenam menandakan hari mulai gelap atau hari mulai menjelang malam. Lalu ada juga guntur dan petir menandakan hari akan turun hujan. Lalu contoh yang lainnya adalah bunyi sirene ambulan menandakan ada pasien gawat darurat yang sedang dibawa oleh ambulan tersebut. Lalu saat kita menyampaikan itu menandakan kita menyuruh orang lain untuk diam. Atau mungkin juga kita bisa melakukan hal misalnya kita melambaikan tangan seperti ini. Itu juga adalah bentuk tanda yang menandakan bahwa kita memanggil seseorang untuk mendatangi kita. Lalu untuk tanda yang berasal dari hewan itu seperti misalnya anjing menggonggong menandakan ada orang masuk ke dalam halamannya. Lalu ada juga misalnya ada bunyi toke, toke, itu berarti menandakan ada hewan toke yang berada dekat dengan kita. Yang ketiga atau yang terakhir adalah lambang. Lambang adalah ilmu yang mempelajari tanda-tanda yang ada di dalam kehidupan manusia, termasuk bahasa. Lambang merupakan sesuatu yang digunakan untuk mewakili sesuatu yang lebih abstrak dalam kurung, tidak berwujud, tidak secara langsung, atau melalui sesuatu yang lain. Ciri-ciri lambang ada 4. 1. Bisa berupa tanda. 2. Bisa mengganti atau mewakili. 3. Berbentuk tulis atau lisan. Dan 4. Bermakna dan berisi banyak kemungkinan karena terkadang tidak jelas. Lebih mudahnya, jadi lambang itu sebenarnya adalah tanda. Hanya saja lambang tidak memberi tanda secara langsung, melainkan melalui sesuatu yang lain. Nah, jadi sebenarnya
Lambang itu adalah perandaian atau pengandaian untuk memaknai atau menunjukkan sesuatu. Contoh lambang antara lain adalah Garuda Pancasila, itu adalah lambang negara Indonesia. Lalu ada janur kuning, itu adalah lambang pernikahan. Lalu ada warna biru, itu adalah lambang kesetiaan. Bendera putih adalah lambang menyerah atau minta damai, dan contoh-contoh lambang lainnya. Itulah penjelasan tentang aspek-aspek semantik yang dapat aku sampaikan. Terima kasih banyak.